Om Swastiastu. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan 2.1 yaitu sifat-sifat umum dan khas manusia. Yaitu A. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga pikiran, setuju atau tidak setuju pada suatu objek. Yang B itu ada pengamatan. Manusia mengenal dunia ini secara real atau nyata, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitarnya di mana dia ada, dengan melihatnya, mendengarnya, membawanya atau mengecapnya. Lupa dalam belajar, yaitu daya ingatan kita tidaklah sempurna. Banyak hal yang pernah kita ingat dan kemudian kita tidak dapat mengingat kembali. Itu selanjutnya faktor-faktor penyebab lupa. Pertama, lupa dapat terjadi karena sebab gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Kejenuhan dalam belajar secara harfiah, arti jenuh ialah padat atau penuh hingga tidak mampu lagi membuat apapun. Jenuh dapat dipengaruhi karena seorang siswa itu tidak suka dalam kondisi belajar. Yang tiga itu cara mengatasi kejenuhan dalam belajar, yaitu ada belajar dengan metode yang bervariasi, belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman, dan lain sebagainya. 2.4 yaitu transfer dalam belajar. Pengertian transfer dalam belajar menurut L.D. Crow dan A. Crow, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Om Swastiastu. Saya Nikadek Dwi Darmaniti, bisa dipanggil Dewi. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pola perilaku individu berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Jadi gangguan ini terjadi semenjak lahir, bahkan masih dalam kandungan. Kemudian ada pun klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu gangguan fisik. Pertama ada tunanetra, kemudian tunarungu, dan tunadaksa. Yang kedua ada gangguan emosi, yaitu tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Kemudian yang ketiga ada gangguan intelektual dari anak, yaitu ada tunagrahita, slow learner, anak berbakat, dan autisme. Kemudian lanjut ke deteksi awal anak memiliki kesulitan belajar. Hal pertama yang dapat kita lihat yaitu dari keterampilan dasarnya, yaitu dari anak menyebutkan namanya sendiri, nama warna, huruf, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian yang kedua dari membaca. Jadi biasanya anak yang berkebutuhan khusus ini jumlah pembendaharaan katanya kurang. Jadi bisa dikatakan hal yang dia tahu itu hanya monoton dan dalam ruang lingkup yang sempit. Kemudian yang ketiga dari menulis. Kita dapat memperhatikan dari tulisan anak apakah dia salah dalam ejaan, kemudian hurufnya tertukar atau terbalik, atau ada huruf-huruf yang tertinggal. Ini kita bisa lihat pada anak yang berumur setelah 9 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat mendeteksi dari bahasa lisan. Bagaimana kita melakukan dua komunikasi atau istilahnya komunikasi dua arah. Bagaimana
respon dari anak. Kemudian dari hal kesulitan menemukan kata yang tepat. Jadi apakah anak kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari kita, seperti itu. Kemudian yang kelima ada dari perilaku. Kita bisa melihat apakah anak ini menolak untuk belajar atau menolak melakukan pekerjaan rumah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu penanganannya. Penanganannya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pertama terapi perilaku, di mana pada terapi perilaku ini kita sebagai guru bisa memberikan pujian maupun sejenis penghargaan kepada anak-anak ketika mereka mau mengerjakan tugasnya dan tanggung jawabnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada psikoterapi suportif, di mana di sini memberikan pengertian pada anak-anak dan motivasi agar mengerti apa kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada pendekatan psikososial. Di sini di mana pemberian psikoedukasi kepada guru dan orang tua, seperti itu. Sekian. Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas Senyuman Hari Jumawan ingin memaparkan atau melanjutkan presentasi kali ini, yaitu mengenai perkembangan manusia menurut teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yaitu pertama mengenai teori nativisme. Teori nativisme berkembang individu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, kemudian ada faktor kemampuan, faktor pertumbuhan, dan teori empirisme. Nama asli teori ini adalah The School of British Impressions atau teori empirisme Inggris. Dipelopori teori ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong atau putih yang belum ditulis, atau teori tabula rasa. Berdasarkan teori nativisme, untuk mendukung teori tersebut di era sekarang banyak dibuka pelatihan atau kursus untuk memperkembangkan bakat, sehingga bakat yang dibawa sejak lahir itu dilatih dan dikembangkan agar setiap individu manusia mampu mengolah kondisi dirinya masing-masing. Nah, kemudian ada teori empirisme. Teori empirisme berdasarkan teori nativisme. Ini terbanding terbalik. Nah, untuk mendukung teori tersebut di era sekarang banyak dibuka pelatihan dan kursus untuk mengembangkan bakat, sehingga bakat yang dibawa sejak lahir ini dilatih dikembangkan agar setiap individu manusia mampu mengelola potensinya diri masing-masing. Ini dipelopori oleh teori empirisme dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teori ini merupakan kebalikan dari teori nativisme yang mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong atau putih yang belum ditulis, atau teori tabula rasa. Jadi, sejak dilahirkan anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya. Dan potensi atau pembawaan yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semuanya ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Kemudian mengenai teori konvergensi. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya. Faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengalami perkembangan yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan, potensialitas, berarti seseorang bisa mendorong dan berfungsi segenap kemampuannya. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan psikofisiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Good job.